Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Insya Allah video ini akan tayang hari Ahad pagi waktu Indonesia. Selamat menikmati weekend tentu saja. Dan ya, selamat menantikan juga final EFL Carabao Cup. Nah, kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan ada beberapa juga yang tulis di kolom komentar. Terima kasih. Tentang wawancara dari Bruno Fernandes dengan Rio Ferdinand, juga Robin van Persie dan Erik ten Hag. Gua nggak akan ambil secara penuh, secara komplit. Ada beberapa hal yang menurut gua menarik. Langsung aja, ini ya Rio Ferdinand dengan Bruno Fernandes di BT Sport. Bruno Fernandes mengatakan tentang Erik ten Hag ya. Dia ini sangat dia sangat meminta gitu ya. Jadi dia betul-betul meminta para pemain itu lebih. Dan menurut Bruno Fernandes, pemain itu harus melakukan apa yang diminta oleh Erik ten Hag atau out, keluar. Ini yang dilakukan dengan Cristiano Ronaldo, ini yang dilakukan dengan Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford. Ya menurut gue kalimat yang dikatakan oleh Bruno Fernandes ini menggambarkan betul suasana di Manchester United saat ini, di mana Erik ten Hag memegang kontrol yang sangat besar, sangat penuh terhadap tim. Bukan hanya dari sisi strategi saja, tapi bagaimana membangun fundamental ataupun juga pilar ataupun elemen di dressing room. Ada yang mengatur dan mengatur secara absolut, jelas. Ini mengingatkan gua dengan Sir Alex Ferguson. Di mana Sir Alex Ferguson, menurut gua faktor terbesar kesuksesan Sir Alex Ferguson di Manchester United selama 26 tahun itu ada beberapa poin. Tapi poin terbesarnya menurut gua bukan di taktik atau strategi yang luar biasa, permainan yang atraktif. Enggak ke situ dulu, tapi bagaimana penguasaan dressing room. Baik itu secara kolektif maupun juga secara individu. Pemain mau menuruti keinginan secara detail dan juga secara luas dalam arti filosofi bermain dan lain-lain dari sang manajer, dari tim kepelatihan. Sangat patuh, sangat disiplin. Nah, disiplin inilah menurut gua yang kurang dari Manchester United sepeninggal Sir Alex Ferguson. Di zaman Sir Alex Ferguson, disiplin ini sangat-sangat kental, sangat-sangat tegas, sangat-sangat tebal. Tapi setelahnya menurut gua ups and down. Bahkan ketika pemain ini berkonflik dengan manajer, nggak jelas klub ini berada di mana, siapa yang harus disupport, siapa yang harus didukung. Kali ini berubah. Di zaman Sir Alex jelas klub 100% di belakang manajer, sehingga manajer pun juga dengan secara keras mungkin ya, bahkan secara tegas lah katakanlah, menguasai dressing room. Sekarang menurut gue ya Erik ten Hag memiliki support yang berbeda dibandingkan dengan manajer-manajer Manchester United sebelumnya terhadap penguasaan dressing room kaitannya dengan para pemain Manchester United. Maksud gue begini, Erik ten Hag kalau ingin melakukan hal-hal seperti ini, meletakkan disiplin yang tegas ya kan, dan lain-lain, yang mungkin ada pemicu konflik ataupun mungkin pemain tidak happy dan lain-lain lalu bereaksi, klub ini harus jelas berada di mana. Dan gua sejauh ini sangat gue suka lah ya bagaimana klub ini 100% di belakang Erik ten Hag. Contoh kasus terbesar adalah Cristiano Ronaldo. Pemain mega bintang ya kan, tapi setelah melakukan hal tersebut jelas klub berada di belakang Erik ten Hag. Lalu juga Jadon Sancho. Ketika pemain mahal ini diparkir dulu,
ya, ada treatment dan lain-lain. Manajemen dari klub bisa aja kan sebenarnya ngutik-ngutik manajer. Itu gue sudah bayar mahal, kenapa lu nggak pakai dan lain-lain, kan itu bisa saja. Tapi tidak, manajemen percaya dengan Erik ten Hag. Pun juga Marcus Rashford, di mana musim lalu mengalami penurunan, di musim ini dipercaya manajemen mendukung, tidak banyak mempertanyakan, ya kan, ini yang kita tahu. Dan Bruno Fernandes mengatakan bahwa pemain harus melakukan apa yang diminta oleh Erik ten Hag, semuanya tidak terkecuali. Dan menurut gue dengan amatiran ini juga terimplikasi di bangku cadangan. Contohnya siapa-siapa saja yang ditaruh di bangku cadangan, siapa-siapa saja yang dimainkan sebagai starting 11. Ini menurut gue juga ada kaitannya dengan hal tersebut mungkin ya. Pemain-pemain yang bisa mengimplementasikan keinginan dari Erik ten Hag mungkin akan diberikan kesempatan yang lebih. Jadi lebih fair menurut gue. Betul-betul akhirnya mengkerucut dari sisi technical dengan penguasaan baik itu secara individu maupun juga secara kolektif yang mudah-mudahan akan semakin absolut. Bruno Fernandes juga mengatakan sampai sejauh ini dia belum punya nih musim yang paling dia senangi ataupun musim favorit, karena ya trofi belum ada kan di zamannya, atau Bruno Fernandes belum pernah mengangkat trofi di Manchester United. Ya praktis setelah dia didatangkan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, ya kan, pernah ada di final tapi belum menjadi juara. Dan semoga musim ini ya kan, atau bahkan musim-musim selanjutnya, Bruno Fernandes pemain yang menurut gue juga pilar penting, pemain vital dari permainan Manchester United di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, dan juga sekarang Erik ten Hag, ya bisa bisa berkontribusi lah ya, mendapatkan trofi bagi Manchester United. Dan ini menurut gue harapkan juga pemain-pemain lain seperti David De Gea yang sudah sangat lama di Manchester United, semoga akan banyak juga mendapatkan trofi. Selain Bruno Fernandes, ada juga Robin van Persie yang mewawancarai Erik ten Hag. Diwawancarai ya terkait dengan Erik ten Hag. Salah gue. Robin van Persie mengatakan kalau ya dia bersama Erik ten Hag beberapa pekan yang lalu, di beberapa hari, setiap pagi jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam dia ada di sana. Dia bekerja di segala hal, drills, lalu juga memberikan kepercayaan diri. Ini yang ingin pemain lihat ya. Jadi Erik ten Hag ini komitmennya sangat jelas. Dia bekerja juga sangat keras. Itu yang dilihat oleh Robin van Persie. Dan juga Robin van Persie mengatakan ya, pemain itu sebenarnya ingin punya manajer seperti ini. Robin van Persie juga berkesempatan untuk mewawancarai Erik ten Hag. Dan dia sempat mengatakan kalau dia sangat happy ya melihat Manchester United ini kembali ke mana seharusnya. Tapi Erik ten Hag justru mengatakan cukup dengan pujiannya, Robin. Pujian itu ketika kita memenangkan trofi-trofi. Ini kenapa kita di sini, kita ingin improve, kita ingin berkembang lagi, kita ingin memperbaiki lagi. Ini merupakan semoga ini merupakan mindset kita, pola pikir kita kalau dressing room akan memenangkan trofi-trofi. Jadi Erik ten Hag tidak ingin terlena dengan pujian ya. Ini masih awal sekali, Manchester United belum mendapatkan trofi-trofi. Memang sudah terlihat ada peningkatan dari musim lalu, tapi tujuannya ini adalah trofi-trofi, artinya kembali ke masa kejayaan. Dan ya Erik ten Hag menurut gua sekarang memang lebih banyak masa-masa positif. Tapi bukan tidak mungkin nanti akan datang periode negatif, entah mungkin musim ini atau musim depan ya. Atau ya menurut gue sangat wajar di sepak bola ada ups and downs-nya. Dan gue melihat Erik ten Hag ini nanti ketika downs itu datang ya, masa turun itu datang, ujian itu datang, ini juga bukan ujian bagi Erik ten Hag saja, tapi juga menurut gue fans, termasuk gue ya. Dan gue selalu tekankan, sama seperti ketika saat ini berprogres positif, gue harapkan juga nanti ketika ada penurunan ya fans juga tetap berada di
belakang manajer 100%. Karena sang manajer ini adalah orang yang penuh komitmen, orang yang tahu sebenarnya mau dibawa kemana Manchester United ini, harus seperti apa. Dia juga bekerja sangat keras. Dan ya menurut gua ini hal yang dibutuhkan oleh Manchester United, punya manajer seperti ini. Ditambah lagi dari sisi teknikal, Erik ten Hag juga sangat-sangat piawai, pandai untuk membaca permainan dan menerapkan di strategi-strategi Manchester United. Sehingga ya gua sih paling tidak ya, maksudnya gua berbicara untuk gua sendiri ya, support itu harus secara konsisten diberikan, bukan hanya ketika saat ini berprogres positif juga, tapi nanti kalau seandainya ya gue nggak tahu kapan, kan namanya sepak bola pasti ada naik turunnya kan, ketika mungkin periodenya tidak begitu bagus, tetap berada mendukung sang manajer. Menurut gue sangat-sangat penting. Kenapa? Karena manajer ini sosoknya sangat vital bagi perjalanan klub. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan wawancara Bruno Fernandes ya kan dengan Rio Ferdinand, lalu juga Robin van Persie dan Robin van Persie dengan Erik ten Hag. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.